wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia Allah tahu isi hati kita. Itulah sebabnya kenapa banyak yang mesantren, ngaji, belajar agama, baca Quran, ngapalin Quran, dan cita-citanya salah, bukan mau ke Allah. Walaupun dikasih oleh Allah, tapi tidak akan dikasih ganjarannya, dan dia akhirat bisa jadi ahli neraka karena menggunakan hak Allah untuk kepentingan duniawi. Jelas tidak nih? Kan kalau wanita, boleh nggak wanita ingin kelihatan cantik, Bu? Cik jawab, kalau akhwat ingin kelihatan cantik boleh? Yang tidak boleh apa? Ikhwan ingin kelihatan cantik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Ya Rabbal Alamin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang Kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang Kau ridhoi. Bimbing kami ya Allah dengan ilmu yang benar, dengan amal yang benar, dengan niat yang benar. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebentar. Apa kabar? Oh, ini namanya SSG, santri siap guna. Perhatian. Tuh. Duduk siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah ya. Nah. Bapak Ibu yang baik, terima kasih. Jadi yang paling penting dalam hidup ini tidak cukup hanya menjadi baik, tapi diterima oleh Allah kebaikannya. Jadi tidak cukup beramal, tapi diterima oleh Allah amalnya. Apa kita beramal tapi Allah tidak ridho? Tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho, itu sudah dapat segala-galanya. Jelas Bu? Bu, bagi seorang istri mana yang terpenting? Siapa yang ridho? Ibu yang penting diridhoi siapa? Nah, jadi suami ada. Baru juga ngomong ridho Allah, nah jadi ridho suami. Pintu buka, punten, pelanggaran ini panitia. Nggak bisa. Ibu yang penting diridhoi siapa? Benar. Ibu harus berusaha berbuat baik kepada suami, tapi bukan supaya suami cinta ke ibu, suami supaya Allah ridho.
ke ibu. Sebab suami itu dikuasai oleh Allah. Coba siapa yang menciptakan ibu? Yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang menutupi aib dan dosa, yang bisa mengampuni ibu-ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih sakinah. Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau suami ibu ngapain? Nah, bingung kan? Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Karena kalau sudah terlalu, Allah tidak suka. Jelas, Bu? Kenapa ibu menderita? Karena ibu lebih banyak ngarep-ngarep dari suami daripada ngarep-ngarep dari Allah. Lebih banyak ingin dicintai oleh suami daripada ingin dicintai oleh Allah. Ibu lebih ingin disayang suami daripada ingin disayang oleh Allah. Semakin hati ini bersandar kepada selain Allah, maka semakin tidak bahagia. Mengerti? Ini penting. Nah, hadirin, ada 4 tingkatan. Ini mengulang ya. 1, tahu. 2, paham. 3, bisa. 4, istiqomah. Tahu, sabar. Tahu, sabar. Paham, sabar. Mungkin pelan ya. Tahu, sabar. Paham, sabar. Benar. Benar. Tuh, bingung. Kalau tahu itu dengan mendengar. Kalau paham dengan belajar. Tahu kuda? Tahu kuda tidak? Paham kuda tidak? Nah gitu atuh jujur. Tahu kuda? Paham kuda? Bisa berkuda? Jadi tahu dengan paham itu beda. Kita tahu ikhlas, tahu sabar, tahu syukur, tapi masalahnya belum tentu paham. Sedangkan amal itu syaratnya bukan tahu tapi paham. Nah, paham ini hanya bisa dengan belajar. Makanya maaf, ngaku Islam kurang belajar, maka dia tidak bisa beramal. Sudah paham itu belum tentu bisa. Karena belajar dengan berlatih itu couplingnya beda. Makanya jangan heran ada yang nyuruh sabar tapi tidak sabar. Sing sabar atau baru dak. La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah-marah. Jangan marah-marah bagimu surga. Ngerti? Begitu hadirin. Sambil melarang marah, sambil marah. Bu, jangan dekat-dekat sama si ibu itu. Dia tukang ngobrolin orang. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 jelas sekali. Haram hukumnya ngomongin orang. Hati-hati aja, Bu. Ai maneh ngomongkeun saha. Nanti puncaknya adalah istiqomah. Inilah para kekasih Allah. Jadi sudah tidak jatuh bangun tapi ajeg. Jatuhnya dikit naiknya besar. Nah ibu bapak, yang namanya mulia karomah itu datangnya bagi yang istiqomah. Jadi kalau belajar agama tuh tidak identik jadi langsung mulia. Karena itu baru sampai tingkat paham. Makanya jangan aneh. Kenapa ada suami yang protes istrinya rajin pengajian. Si ibu teh pengajian teh rajin. Tapi yang robah teh cuma seragam. Kelakuan mah awet. Ibu teh rajin pengajian kayak makan obat. Tapi yang meningkat teh cicilan.
lain iman. Kenapa Bapak ketawanya bahagia sekalian? Itu ya Pak terwakili ya, panggilan jiwa ya. Ada juga yang protes, ini anak teh sudah hafal 5 juz, tapi kenapa sholatnya juga masih malas? Ini sekolah-sekolah agama, mesantren, kuliahnya juga di kuliah kampus Islam, tapi kenapa kelakuannya nggak cocok? Dia teh dakwah nih, ngomongin agama, tapi kenapa perilakunya tidak cocok dengan apa yang disampaikannya? Nah, ini harus kita pelajari nih. Kenapa coba? Masih ingat pelajarannya? Kenapa belajar agama tapi kelakuannya nggak robah? Satu, apa? Salah niat. Salah niat mah dari awal sudah salah. Dan Allah tahu ini orang belajar mau nyari apa. Allah tahu niat, tidak bisa bohong. Ibu ke pengajian, Allah tahu niatnya. Kenapa ibu ke pengajian? Capek di rumah teh AA, loba gawe. Saya tuh perlu ke pengajian supaya bisa istirahat. Ibu kenapa rajin ke pengajian? Eta teh pengajian teh orang kaya. Saya mah gabung ke sana teh supaya ikut dianggap kaya. Kenapa ini pengajian? Ini tas baru, di rumah nggak ada yang lihat, di pengajian. Tidak bisa bohong, salah niat lewat. Karena innamal a'malu binniyat. Nih kayak kesini nih, yang niatnya paling tulus, insya Allah paling dapat manfaat. Coba ini kita absen Majelis Taklim Al-Habib Sekneg Jakarta mana? Oh, Sekneg. Majelis Taklim Nurul Iqtaan Garut. Ngacung, kalau ngacung teh nggak usah lihat kiri kanan, Bu. Kan tangannya di bawah masing-masing. Majelis Taklim Nayah Garut. Jangan keprok ya. Majelis Taklim Riyatul Jinan Bekasi. Tenang. Majelis Taklim Ta'aratus Solihah Bekasi. Dalam perjalanan. Majelis Taklim Al-Falah Bekasi. Oh si eta yang Ibu mau di dalam sini? Mau masuk ke dalam, Bu? Semua sudah penuh kecuali ini di belakang saya. Mau? Hah? Udah tahu di samping saya apa? Kolam, Bu. Astagfirullah, menjerumuskan ada. Al-Falah Bekasi, Al-Huda Ciparai, Az-Zahra Cikampek. Hah? Bapak, kenapa nggak pakai kerudung? Ya. Majelis Taklim Karisma Darussalam Cikampek. Oh, ya harus saya absen dulu. Kenaan sini majelis ibu-ibu yang datang lelaki. DT Peduli Bekasi, DT Peduli Garut. Ya, terima kasih. Yang lain siapa nih? Santri Darut Tauhid. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Tetangga pabrik jaket. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, lanjutkan ya Bu ya. Pak, kenapa orang belajar agama tapi tidak berbuah pada perilakunya? Satu apa? Salah niat. Apakah boleh niat jadi ulama? Tergantung, belum tentu. Kenapa pengen jadi ulama? Karena ulama tuh keren, ceramah kemana-mana.
nanti dihormati, masuk ke TV, banyak diidolakan ibu-ibu, pulangnya dikasih amplop, keren lah jadi ulama. Terbalik hadirnya. Karena dia bukan pengen jadi ulama betulan, dia cuman pengen dunia dengan kemasan ulama. Ini tidak akan barokah. Kenapa ngapalin Quran gini? Saya tekan jatuh cinta ya. Nah kata calon mertua, kamu nggak diterima sebelum apal Quran. Jadi saya teh hoream ngapalin Quran Coba itu. Sama SSG juga ini, ada yang daftar SSG. Kenapa SSG? Si calon saya teh nggak nerima saya kalau saya nggak latihan, capek saya teh SSG teh. Gak ada amalnya teh, latihan 3 bulan. Bolehkah ingin jadi hafiz Quran? Tergantung niatnya apa. Kan keren, hafiz, saya kan gak punya gelar apa-apa. Tapi kalau hafiz keren, jodoh nanti meningkat. Kemudian ya pasaran saya juga. Jadi gak ada keinginan berkedudukan di sisi Allah. Ini fatal, seperti naik angkot dari awal sudah salah alamat, gak akan nyampe. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia Allah tahu isi hati kita. Itulah sebabnya kenapa banyak yang mesantren, ngaji, belajar agama, baca Quran, ngapalin Quran, dan cita-citanya salah, bukan mau ke Allah. Walaupun dikasih oleh Allah, tapi tidak akan dikasih ganjarannya, dan dia akhirat bisa jadi ahli neraka karena menggunakan hak Allah untuk kepentingan duniawi. Jelas tidak nih? Kan kalau wanita, boleh nggak wanita ingin kelihatan cantik, Bu? Cik jawab, kalau akhwat ingin kelihatan cantik boleh? Yang tidak boleh apa? Ikhwan ingin kelihatan cantik ya. Ibu-ibu, bolehkah ibu ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Si bapak ketawa. Kami juga tahu Bu, ibu TK undangan dandar staker kebek. Iya kan Pak? Pulang dari undangan harudang, rambut awut-awutan. Ini bedak mehong, lipstik di dia gitu naon. Baju baru ganti kelek bau ge hare-hare. Kita kebagian sisa daya nasib bapak. Ibu teh jangan sembarang ngomong, kami tahu Bu ya. Dengerin. Nah ibu, bapak, mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Nah, kalau ingin kelihatan cantik fitrahnya, tapi kalau ingin kelihatan solehah itu udah penipuan. Karena menggunakan hak Allah untuk dapat pujian orang, mengerti? Kan solehah mah untuk cari kedudukan di sisi Allah, bukan untuk cari kedudukan di sisi orang. Jadi ada yang ngaji tapi ingin dapat pujian orang, itu bisa rusak di akhirat nanti. Ceramah hanya untuk dikagumi orang, itu juga rusak karena menggunakan dalil-dalil Quran, perintah Allah, tapi untuk kepentingan duniawi. Makanya salah niat itu bermasalah dari awal. Kita simak ayatnya. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Surat Asy-Syura ayat 20. Surat ke berapa Ustaz? Surat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia tersebut. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Coba, padahal kita kan pasti mati. Mau apa kita membanting tulang mati-matian di dunia ini, tapi kalau nanti di akhirat direbus, betul? Makanya niat ini penting. Orang yang ikhlas itu waktu beramal itu nikmat dan istiqomah, Pak, kuat. Tapi orang yang tidak ikhlas tidak menikmati amalnya. Ibu yang baik, Bu, kalau ibu masak untuk suami, disiapkan dengan adonan terbaik, ditata dengan penataan terindah di meja makan. Kang, silahkan makan, Kang. Terus kata suami begini, Bu, maaf, saya teh harus segera ke kantor, banyak urusan, lain kali aja ya. Bagaimana perasaan ibu? Jawab, kecewa, sakit hati, jengkel, sebel, eta teh teu ikhlas artinya. Ini dijiwai teu ikhlas. Mengerti, Bu? Orang yang ikhlas mah dimakan gak dimakan, yang penting diterima Allah. Jelas. Jadi tidak cukup pinter masak, tidak cukup pinter menata, tidak cukup jago menyajikan. Kalau enggak pakai ikhlas, nyesek. Sama Bapak juga, Pak. Bapak, sing ikhlasnya hormat boga duit teu ikhlas. Orang ikhlas mah orang tahu, orang tidak tahu sama saja, karena Allah tahu. Orang lihat, orang tidak lihat sama, karena Allah pasti lihat. Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, sama aja, nggak ada masalah. Itu mah cuman mulut orang, yang penting diterima Allah. Diterima kasihi, tidak diterima kasih, lempeng weh. Tapi kurang ikhlas, sakit hati. Orang ikhlas mah dipuji, tidak dipuji, dicaci, lempeng weh. Karena cuman suara orang. Tuhan kita kan bukan mulut orang. Orang muji juga dah nggak ngepek. Dan yang menentukan takdir mah Allah. Orang ikhlas dihargai, tidak dihargai kebaikannya, nggak ada masalah. Dan yakin Allah pasti ngebalas pada waktunya. Orang ikhlas mah nggak pernah nunggu-nunggu orang balas budi. Makanya orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang ikhlas. Allah ngasih kebahagiaan. Jadi kalau ibu kurang bahagia, artinya kurang apa? Kurang ikhlas. Jelas Bapak juga, Pak? Iya teh teori, Pak. Ini baru sampai ningkat dari tahu ke paham. Hati-hati pulang dari sini teh jangan atas ikhlas. Seenaknya. Belum tentu, hadirin. Karena belajar ikhlas tuh beda dengan berusaha ikhlas. Ini lagi belajar nih, supaya dari tahu ke paham. Nanti dari paham harus riadoh, latihan. Misalkan gini, pulang ke rumah, cicing berarti ngobrol. Misalkan gini, pulang dari sini nih ya, ini kan udah tahu sekarang. Kita berbuat baik, terus ada orang yang tidak berterima kasih. Ini untuk riadoh, latihan ikhlas baik atau tidak? Iya hadirin, tong pika keheuleuh. Jadi kita berbuat baik, terus orang tidak berterima kasih. Bagus tidak untuk kita? Untuk latihan itu bagus.
Kita berbuat baik lalu kebaikan kita tidak dihargai. Bagus tidak untuk latihan ikhlas? Bagus. Jadi kalau sudah punya tekad menjadi orang yang ikhlas, nah suasana orang berbuat kurang baik itu bagus bagi kita. Untuk mujahadah, untuk latihan menjadi orang ikhlas. Karena kalau selalu diterima kasihi, itu tidak bagus. Seperti orang yang selalu dipuji, itu bahaya. Harus ada keplesetnya supaya dia tidak ujub. Karena kebiasaan dipuji, dihargai, dihormati itu cenderung membuat orang jadi lupa diri. Mengerti nih? Jadi ini pengajian ini tingkatannya bisa atau paham? Paling tinggi paham. Untuk bisa harus ada program lainnya. Nah, seperti belajar kuda itu paham bagus, tapi untuk bisa berkuda, itu beda lagi. Harus daftar, latihan pagi, siang, malam, sakit pinggang, belum lagi jatuh, kadang-kadang digegel kuda, kadang kesepak, ya itu sudah. Coba, mana yang bagus mendatangi kuda? Dari depan atau dari belakang? Diam-diam. Dari depan, dari belakang? Dari samping. Kalau dari depan digegel ya enggak. Kalau dari belakang coba nanti sewaktu-waktu ya. Yang orang yang tidak tahu ilmu lihat kuda tuh diam-diam dari belakang mau mengejutkan ya enggak. Nanti kuda terkejut dikasih namanya cap kaki kuda. Ada kan minuman cap kaki kuda? Itu larutan penyegar cap kaki kuda. Pada bingung apa penyegar cap kaki kuda. Eta nu di dieu teh ngadaplok. Teruskan. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, maka naiklah ke program Riyadhah. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak hanya belajar tapi juga mengamalkannya. Mau tahu rahasianya? SSG semalam udah dikasih bocorannya. Apa yang pertama SSG kalau kita mau menjadi orang yang berubah? Tekad. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu sampai ke sini? Pasti ada tekad ke sini, betul? Jauh atuh dari Bekasi, dari Ciparai, dari Cimpe, Cikampek, dari Gajrut, Garut, dari Jakarta ke sini naik bis, belum lagi macet, belum lagi ngeluarkan uang. Kenapa mau nih? Pasti ada sesuatu yang ngedorong. Nah, itulah namanya tekad. Dan yang nggak bertekad nggak jadi. Tahajud tidak tahajud bukan masalah kekuatan, Pak, masalah bertekad atau tidak. Iya kan? Hampir kita semua tahu tahajud. Saum Senin Kemis. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Bukan perkara kuat, perkara tekad. Kenapa ibu nggak saum Senin Kemis? Aduh, abdi teh seueur kegiatan, sok capek abdi teh. Hari ibu Ramadan saum, saum itu tiap hari Pak. Karena itu wajib, jadi tekadnya lebih kuat. Kalau sunnah itu biasanya melemah. Jadi siapa yang paling banyak pertolongan Allah adalah yang paling kuat tekadnya. Sesudah niatnya lurus, tekad. Nah, datangnya tekad ini dari apa? Apa namanya, Dek? Amba. Ulangi. Apa manfaat bagiku? Semakin banyak manfaat yang akan kita peroleh, semakin semangat. Kenapa orang mau haji? Jauh puluhan juta rupiah. Karena itu pengen masuk surga. Karena tiada balasan bagi haji yang mabrur illal jannah, kecuali surga. Nah, makanya supaya tahu manfaat, ibu bapak harus belajar. Oh, ternyata sholat tepat waktu teh keutamaannya ini. Oh, ternyata sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Oh, kalau sholat di masjid itu bisa mendatangkan kecintaan Allah. Makin banyak. Kemudian lihat bukti.
Oh benar, itu yang ternyata ngapal Quran teh lebih tenang, lebih banyak pertolongan Allah, lebih berkah hidupnya, rizkinya lebih gampang. Makin tahu ilmu dan lihat bukti, makin semangat. Jelas hadirin? Coba saya nanya, kenapa Bapak kesini? Ini majelis Darussalam Karisma. Jong nih Pak Karisma. Kenapa Bapak kesini? Pengen ketemu AA. Mau diapakan diriku, han? Ini udah ketemu nih, apa? Mau apa? Mau duel atau apa, Pak? Mau apa? Jauh-jauh. Oh, mau supaya saya datang ke Karisma gitu. Strategi ya. Orang mau berbuat itu karena ada tekad yang kuat, betul? Nah, tekad ini datangnya dari informasi dan dari bukti. Makanya sering-seringlah kita melihat bukti, membaca itu membuat tekad kita kuat. Dua, kalau orang tekad kuat itu harus keluar target. Saya ingin jadi ahli tahajud. Saya ingin jadi 1 hari 1 juz baca Quran minimal. Saya ingin setiap ba'da subuh harus sedekah. Nah itu setiap tekad itu harus pakai target. Karena nggak pakai target seperti memanah tidak ada sasaran. Siapa yang ngejerit? Kalau 1 meter 10 dia gagal, ambil. Jadi 1 meter sehingga dia loncatnya lolos. Nah kalau dia sukses memorinya, besoknya dia cenderung berprestasi. Hidup kita juga gitu. Jangan dipenuhi dengan memori kegagalan, tapi memori-memori sukses. Nah target ini harus kita buat yang kecil-kecil aja dulu. Ibu mau diet, saya mau mengurangi misalkan 50 kilo. Sedang sekarang 70, tinggal 20. Tinggal tulang, mustahil Bu. Jangan mengada-ada. Ini serius hadirin. Coba apa yang suka jadi patah semangat, cita-citanya apa? Ustaz, apa yang mau ditargetkan? Ingin punya rumah. Nah, mulai dari rumah burung dulu. Ini malah kurang nyambung ya. Oke. Oh, kalau ingin punya rumah, mulailah punya rumah di sorga dulu, Ustaz. Wakaf buat rumah. Nanti Allah lihat, ini hambanya nih rumahnya pengen rumah di sorga, udah bagus, banyak wakaf. Yang kedua, kontrakan yang ada sekarang diperlakukan supaya Allah suka. Misalnya dijaga kebersihannya, kerapihannya, banyak dipakai baca Quran, tidak digunakan maksiat, banyak dipakai sholat sunnah, dipakai memuliakan tamu. Allah lihat nih, ini hambanya dikasih kontrakan, diurus, dimuliakan. Semua rumah yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Mudah bagi Allah, mudah. Tinggal dibalikin aja hati seseorang. Ustaz, saya tuh punya rumah kosong, gak kepake, sok aja pakai aja oleh Ustaz. Misal ya, pakai aja. Lama-lama, alhamdulillah Ustaz, saya tuh ternyata rezeki banyak, rumah saya ada 10, udah aja buat Ustaz. Kan gampang. Namanya juga ngarang, hadirin, apa susahnya? Masa saya ngarang aja susah? Serius? Ada yang mau apa? Kan? Pengen dekat sama Allah tuh jangan yang susah-susah, yang lebih sederhana. Yang buat saya pusing begini, yang lebih sederhana keinginannya Dek. Yang lain aja. Ini yang bawa kamera terus. Pengen apa Dek? Pengen masuk surga. Saya juga pengen Dek. Ya terusin aja lah dengerin ceramah ini. Yang ketiga adalah buat jadwal. Jadi kalau kita ingin berubah, tidak membuat jadwal tidak bisa Pak. Saya ingin 1 hari 1 juz. Misal dipecahkan tuh Pak. Kalau jarang tuh, berarti setiap sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar, ya kan?
Dan jadwal itu yang paling gampang itu dikaitkan dengan jadwal yang sudah ada sebelumnya. Yang misalkan kita biasa sholat. Nah sholat itu udah ngunci nih pada diri kita. Tinggal dilengkapi depan dan belakangnya dengan kebiasaan baru. Misalkan kebiasaan baru, ini kita sudah sholat. Kebiasaan barunya adalah saya mau sholat tepat waktu. Saya mau menggunakan sholat rawatib, qobla dan ba'da, terutama duhur ya. Saya tidak akan sholat fardu kecuali dengan sholat sunnah dulu. Sebelum sholat saya mau baca Quran 1 lembar. Makanya dia datang lebih awal. Sesudah sholat saya akan baca 1 lembar lagi. Itu udah 1 juz tuh sehari. Kan sehari 10 lembar ya. Setiap ba'da subuh saya harus sedekah. Kan kita ke masjid tuh ya subuhnya, lengkapi dengan uang dan Al-Quran. Itu nanti jadi kebiasaan. Beres sholat subuh, mau ke subuh masukin uang ke saku, karena sesudah sholat mau mengamalkan sedekah, masukin ke kotak infak. Begitulah hadirin. Kalau mau ditambah lagi, setiap ada kegiatan, misalkan kalau buat lelaki, bangun tidur stretching. Kenapa stretching? Karena kucing juga stretching, ya kan? Stretching itu kan dari kucing. Ngarang hadirin. Ibu suka olahraga enggak? Stretching, olahraga begini sampai darahnya lebih lancar, lebih enak. Stretchingnya ditambah zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi lebih lengkap olahraganya, setengah jam misalkan seperti itu ya. Kan yang jangan sampai ditinggalkan dalam sehari-hari itu adalah 1 sholat, 2 baca Quran, 3 sedekah, 4 olahraga. Jangan sampai enggak nih Pak. 5 jaga makanan, 6 baca. Suka baca tidak? Suka baca WA ya kan? Harus punya buku pegangan. Kitab Riyadhus Shalihin. Selain Quran tuh ada temennya juga, yaitu hadis-hadis Nabi. Biasakan setiap pada maghrib ke isya, apa yang mau dilakukan? Sebelum tidur, jangan tidur kecuali dengan menggunakan amalan-amalan yang dicontohkan Rasul. Harus terjadwal. Tanpa jadwal tidak akan bisa berubah diri kita. 4. Apa? SSG? Cari lingkungan dan teman yang mendukung. Jadi soleh sendiri itu rada berat sebetulnya Pak. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang senang baca Quran, kebawa baca Quran. Kumpul dengan orang-orang yang suka berbahasa Arab, kebawa bahasa Arab. Kumpul dengan orang-orang yang suka sedekah, kebawa sedekah. Kita memerlukan lingkungan yang bisa memotivasi kita. Ini kalau mau berubah ya Bu, Pak. Lingkungan itu menentukan sekali. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan harum, bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran. Ini adalah salah satu kunci kalau kita ingin bisa berubah. Jadi usahakan kita dengan sengaja cari teman, cari lingkungan, kalau bisa yang sudah lebih baik dari kita. Karena kalau kita sholatnya baru belang betong, gaul dengan yang tidak pernah sholat, jadi ustad, ya kan? Kita Iqra jilid 3, ngaul dengan yang buta huruf Quran, jadi kiai. Gaulnya dengan yang lebih tinggi supaya kita bawa. Ini serius Pak. Kalau kita gaulnya hanya dengan yang kurang dari kita, kita udah merasa lebih, tidak termotivasi. Dan yang terakhir, kalau kita ingin bisa berubah, ajak orang lain berubah. Jadi dengan ngajak orang ke masjid, itu mengunci kita jadi ke masjid terus. Ngajak orang baca Quran jadi ngunci kita. Karena masa kita ngajak kita nggak melakukan. Itulah salah satu untungnya dakwah adalah kita ngajak orang lain dalam rangka keberkahannya supaya kita jadi istiqomah dalam berubah. Nah, 1 apa? Tekad. 2
kesuksesan kecil ya. 3 jadwal, 4 lingkungan, 5 dakwah, ajak yang lain. Ngerti nggak ibu? Ibu juga ngalem kalem wae. Coba ibu, 1 siapa? AA. 2 Asep. 1 Bu, ibu teh harus punya tekad. Tekad ini, program ini bisa diambil dari 2 hal. Adik-adik, ini ilmu baru. Orang itu bisa bikin program itu dari 2 hal. 1 dari masalah, 2 dari potensi. Saya punya masalah emosional, kata ibu teh, kata bapak. Saya tuh gede ambek. Saya ingin berubah. Nah, bikin program dari masalah. Saya ingin tidak mau jadi pemarah. Buat program. Tidak usah, saya tidak akan marah sekaligus. Bisa dengan paku. Ibu bawa paku dengan kayu. Tiap kali marah, tancepin ke paku itu. Paku itu ke kayu. Hitung sebelum tidur berapa kali marah, berapa paku yang nancep. Minta maaf. Nak, maaf tadi ibu marah. Ya bu, cabut paku. Bibi, punten ya, tadi saya emosional. Cabut. Pak, suami, maafin tadi saya marah-marah hari ini 3 kali saya ngadat. Bu, cabut. Tetangga, tukang sayur, maaf mang, tadi nyebut tomat butut. Habis pakunya, yang tersisa apanya? Hah? Nah, gimana itu ngobatin luka di hati orang? Karena memaafkan dan melupakan itu beda kaplingnya. Memaafkan mah, Bu, maafkan saya. Ya, saya maafin. Tapi robek mah beda lagi, hadirin. Nah, itu latihannya Riyadho. Atau tiap kali marah, misalkan kita belikan punishment, hukuman, saya harus sekali marah 100.000. Jadi kamu terugi kan 200.000 ya. Ini serius hadirin. Tapi kalau kita sukses beri hadiah, itu adalah bikin program. Ini banyak para sesepuh nih, bapak-bapak yang sudah senior, bikin program Pak, karena tidak sedikit orang yang tidak olahraga. Saya dapat itu video 10 tahun kemudian, orang yang syariatnya berolahraga dan yang tidak olahraga. Yang satu jalan-jalan, maaf ya, yang satu lagi, yang satu 10 tahun kemudian masih naik sepeda, yang satu lagi didorong pakai kursi roda. Yang satu disuapin itu ya oleh cucunya dalam keadaan ceria karena lagi ulang tahun. Yang satu lagi disuapin cucunya lagi di rumah sakit. Jadi 10 tahun kemudian teh bakal beda. Olahraga, oke. Tubuh teh punya hak. Banyak orang yang tidak mau berolahraga. Betul tidak? Barurat maralas. Buatlah program dari potensi ataupun dari masalah. Kali ini memang materinya materi seperti ini. Tapi apa yang paling penting sekarang? Yaitu program membersihkan hati. Program terpenting adalah penyakit tengil. Apa? T-nya takabur. Ayo. Orang sombong itu adalah orang yang batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Goalnya adalah tawadu. Supaya tawadu, latihannya tiap ketemu orang, hormati orang. Lihat anak kecil, latih. Ini anak kecil nih, lebih sedikit dosanya daripada saya. Kalau meninggal bareng dia berpeluang ke sorga. Lihat kakek-kakek, iya giskolot ya. Berarti amalnya lebih banyak dari saya.
saya harus hormat. Ketemu orang saya harus salam duluan. Assalamualaikum. Asongkan tangan duluan. Ini teh dilatih hadirin. Karena kalau nggak dilatih, tetap peteke akan jadi orang sombong. Egois, dilatih. Mau buka pintu, tahan, dahulukan orang tua. Mau makan, baris, jangan mendahulukan. Lihat di undangan ada ayam, tenang, tahan. Nggak usah ngebidik ayam dari jauh. Nanti ayam itu diambil orang, kita jengkel. Ya saya ke bagian cekernya. Ada kan tiap orang ada takdir masing-masing. Bu, jangan suka egois. Ya, latih. Mau belanja, coba di sini. Ini jamaah baru mungkin ya. Tukang jeruk, harga jeruk 12,5. Yang pertama berapa nih jeruk? 12,5. 5.000 ya? Oh, kejauhan tuh Bu, modalnya aja 10.000, cak 10.000 tah. Harga 12,5 dibeli 10.000. Yang kedua berapa harganya? 12,5. Ya saya beli 12,5. Yang ketiga berapa harganya? 12,5. Bayar 15.000. Ini kembaliannya nggak usah, sok aja buat nambah bekal anaknya. Bayangkan kalau ada 3 orang seperti ini, mana kira-kira yang hidupnya paling bahagia? 1, 2, 3. Jawab. Mana kira-kira yang wajahnya makin menyenangkan dilihat? 1, 2, 3. Mana yang paling banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Mana kira-kira yang banyak pahalanya? 1, 2, 3. Mana kira-kira yang paling disukai Allah? 1, 2, 3. Mana kira-kira yang paling disebelin oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Mana kira-kira bapak dan ibu yang mana? Nah, acara ricing. Yang mana? Tadi tiga giliran mana? Saya tahu mau nyebut 3, wah langka. 2 kadang-kadang. 1 aslinya. Kita kan merasa sukses kalau udah nawar tuh. Sampai stroke tukang dagang. Nah hadirin, latih sekarang. Kalau tukang dagangnya ada yang Islam, non-Islam, atau dahulukan Islam dulu kalau memang masih ada. Di Islam ada yang kaya, tukang dagangnya ada yang sederhana, milih yang sederhana. Jangan ditawar kalau bisa, berapa ini jeruk? Nah, udah. Jangan ditanya asam atau tidak. Karena tukang jeruk belum ngenyotin semua jeruknya. Itu zolim hadirin, manis tidak. Ini kan membuat tukang jeruk kebohong. Ya kan manis, bohong. Kecuali kalau tiap jeruk ada bolongnya. Jangan menjerumuskan tukang jeruk ya. Beli aja kalau berani. Begitulah, jangan egois. Latih. Ada yang nyeletuk gini, lelaki mah egois. Udah punya istri, malah nikah lagi. Saya emang gak ngejawab. Karena ada laki-laki yang bantu ngejawabin. Siapa yang egois? Lelaki diberikan jatah 4, ibu mau sendiri gitu. Matakna abdi mah cicing, tengah jawab nanaon ya kan? Marah ringung nyaug. Dah, jangan ngebahas itu, udah. Udahlah, tiap orang ada takdir masing-masing ya Pak ya. Yang mau mah banyak nih, lihat wajah-wajah mau. Tapi udah gak ada garisnya Pak. Nora. Nora teh pengen pamer. Capek. Hidup capek teh pengen dipuji orang. Bu, Pak, kenapa banyak cicilan? Karena pengen dipuji orang. Supaya kelihatan keren, kaya, pinter. Kenapa ngomong jadi aneh? Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya.
orang di kampung Tasik ke Jakarta ngobrol. Ini ngobrol bahasa Inggris wae. Bahasa noan itu biasa aja. Kita tuh jadi sangsara teh pengen dipuji orang just the way you are. Sekalinya keluar bahasa Inggris teh nih heboh. Tahu artinya apa? Tong centil. Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Yang pengen kelihatan langsing, dia tadi tahan napas, pikeng. Yang pengen kelihatan putih direndam semalaman. Sebelum kadeta dikeem rarai. Yang pengen kelihatan jangkung jengke sadidin. Yang pengen kelihatan awet muda dijepit pakai jepitan jemuran. Capek. Yang enak mah biasa we. Apa adanya. Serius. Yang ingin kelihatan pinter eta sok ngebarohong wae. Capek bu gaya teh. Bukan tidak ini saya nggak mau ikut campur yang tentang bulu mata palsu. Saya tuh suka ngebayangin capeknya mata gitu. Kalau di dunia lelaki mah kan barbel eta teh bu. Jadi sekali kicep tuh bisa berotot gitu. Saya emang nggak mau ikut campur, tapi lah tong capek-capek juga gitu bu. Tong capek-capek ting diwedak capek teh bu. Aya karang supaya manis di karangan. Untung lelaki mah rileks ya pak ya. Kebayang saya kalau pakai wedak terus. Ya mungkin dunia wanita mah begitu, tapi kalau bari ngaca teh itu naonan mana teh segala dicocolan juga ieu dilewek-lewek naon. Ya maksudnya biasa welah, tidak usah terlalu tebal gitu ya bu ya. Terima jadi tua teh bu, ibu. Terima jadi tua teh. Tahu kenapa? Kan udah jadi. Jangan selalu ingin kelihatan muda, capek. Hayang katingali pinter teh capek. Hayang katingali beungar teh capek. Makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Sok, bukan tidak boleh punya gelang, sok pakai gelang. Tapi kalau gelangnya bagus teh cenderung kekepret bu. Ustadz bolehkah saya bertanya? Boleh, pakai gelang teh biasa we, ya nggak? Tong ngagepret wae. Ustadz saya mau nanya ya. Siapa yang paling stres di sini? Yang selopnya paling bagus, mahal dan belum lunas. Alah nyesek. Sieun katincak, sieun ruksak. Udahlah hidup mah biasa aja. Betul? Jangan capek dengan penilaian orang. Masih ingat cerita yang punya rumah di Perumnas? Malu enggak kamu punya rumah kita paling butut di Perumnas ini. Orang lain mah dibangun, kita mah asli gini, tipe 36 kecil. Atuh Pak, alhamdulillah. Orang lain mah enggak punya rumah, di tenda, ngontrak, kita mah ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah Bapak. Tapi mau rumah kita mah butut mah pangbututna ya di Perumnas. Alhamdulillah Pak. Kalau rumah sederhana teh susah sombongnya. Ekno disombongkeun butut jiga kieu Pak. Yang kedua, rumah sederhana itu tidak ada yang iri dengki. Apa yang mau diiriin rumah kita, benar? Kan makin bagus orang iri Pak. Yang ketiga, rumah sederhana teh gampang ngurusnya Pak. Ngepel ya seradat beres bersih. Dan nggak ada barang. Yang keempat, rumah sederhana teh enak Pak. Enak naon? Tidak diminatin maling. Udah berapa kali rumah kita kemasukan maling, malah prihatin.
Yang kelima, apa enaknya rumah sederhana? Ringan hisabnya. Di akhirat teh paling coet satu, ya nggak? Gayung. Nggak ada yang dihisab. Makin kaya, lama itu dihisab. Otakna bu, nggak usah banyak pengen yang mahal-mahal. Biasa aja. Ya, ibu punya tas mahal teh nyiksa bu. Tahu ciri-ciri tas ori dengan tas KW? Nanti pas gerimis, sep. Ah, eta rada ori. Namun gerimis, sep ke dia. Ah, KW lah. Udahlah, biasa-biasa we hirup malah ya. Setuju? Just the way you are. Saya ada jerawat di kamar ngadu. Ada jerawat? Iya. Terus kumaha? Kenapa harus mati-matian nyembunyiin jerawat? Ya enggak? Halo? Nah, terima. Enak hidup mah. Yang penting mah Allah ridho, betul? Yang keempat, tengi, nah galak. Udah mulai sekarang latihan tong galak. Mau tahu rahasianya ngatasin galak? Ganti bukan galak tapi tegas. Tahu tegas itu apa? Sesuai berdasarkan fakta dan aturan. Preng, piring pecah. Bibi, aduh mana teh? Ngancurkan rumah tangga ibu ya. Nah ini galak. Masa dari piring pecah rumah tangga hancur. Bibi, di mana mata kamu? Nah ini galak nih. Makin nanya mata ya. Si bibi kan cerdas. Ini bu. Dasar kanete orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung se-RT. Kan neng. Orang galak tuh bu, pikirannya tuh nggak normal. Makanya ngomongnya teh ngelantur kemana-mana. Harusnya bagaimana? Dua kuncinya, fakta dan aturan. Ini kalau mau nggak galak. Preng, fakta. Suara apa? Bi, maaf bu, piring pecah. Nah, fakta. Piring keberapa? Piring terakhir bu. Gimana ceritanya piring ini pecah? Saya barusan lagi jengkel bu, saya banting aja piring ini. Bibi jadi sudah 2 losin piring teh pas hari ini. Ingat tidak perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat bu, coba sebutkan. Kalau piring, pisin, gelas pecah 2 losin, maka saya harus berhenti kerja. Sudah 2 losin, sudah bu. Artinya apa bi? Artinya saya harus berhenti kerja di rumah ibu. Bi, itu kesepakatan kita ya. Maaf kalau memang tidak diperpanjang. Tapi ini atur lumayan ada uang sedikit sebelum punya kerjaan lain, mudah-mudahan manfaat. Bi, terima kasih ya. Selama 1 minggu bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan bibi punya tempat kerja lain yang lebih baik, yang piringnya terbuat dari baja. Nah, eta emosi ya, karena nggak jelas masa piring dari baja. Terima kasih ya bi, maafkan saya. Beres, tidak usah pakai marah-marah, benar? Ke anak-anak juga jangan marah-marah bu. Apalagi anak masih kecil. Yang penting mah jelas aturannya. Nah, boleh nonton TV sampai cuma 1 jam sehari. Sepakat? Tulis. Boleh pakai HP kalau sedang libur. Itu juga sejam. Kalau libur panjang boleh 2 jam. Sepakat? Tanda tangan. Kalau enggak apa sanksinya? Nanti kalau anak kecil kan suka nggak konsisten. Matiin TV. Ibu, itu rame. Gak sesuai janji. Setengah jam lagi, nah dapat dia. Kalau kita nggak konsisten, dia tahu ilmunya tuh anak-anak tuh ngejerit ya. Gini-gini,
terus guling ke kanan 2, guling ke kiri 3, terus kejang-kejang pasti nurut. Pengen balon, shh, kamu kan udah beli balon kemarin. Keluar ilmu nang. Balon sini. Ibu suka nggak sadar, anak tuh polanya sama. Kita suka nggak konsisten. Harusnya gimana? Konsisten. Pengen nonton TV? Tidak. Sudah perjanjian. Nggak usah marah. Matiin TV, cabut kabel. Mau nangis, mau guling-guling kiri kanan, tidak. Ini sesuai perjanjian. Dah tinggalin. Ini temumpan gini ya. Pasti si ibu dengerin ceramah Agim nih. Dah anak mah gitu Pak. Lah saya kan ada juga anak-anak kecil ya. Tinggal konsisten. Gak usah pakai marah-marah. Ke istri juga gitu Pak. Gak usah marah-marah, konsisten. Kan ada beberapa jenis wanita tuh yang kalau ada apa, ibu gak kuat, ibu mau pingsan. Tenang ibu mau pingsan, sok pingsan dulu. Anak-anak, ibu mau pingsan dulu ya. Yang ngaji-ngaji, yang ke masjid, biarin ya. Tinggalin Pak. Udah capek ngagibrik sendiri teh Pak. Bu jangan lebay ya Bu ya. Jangan marah-marah. Iri dengki. Caranya mengatakan iri itu kan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga ganti mobil, ibu ganti kulit, megar ya. Tetangga naik haji, bapak ngelepek naik tensi. Mau tahu rahasianya ngatasin dengki? Lakukan apa yang tidak mau dilakukan, itu rumusnya. Tidak mau senyum, tidak mau salam, assalamualaikum. Emang begitu Pak. Saya mah begitu ngelawan dengki. Pokoknya kalau saya dengki ke seseorang, lakukan apa yang tidak mau dilakukan. Dulu kan muazin di KPAD, tiba-tiba ada muazin baru yang lebih bagus. Dulu zaman belum nikah, wah panas dia teh. Apalagi pas dia azan, kata temen teh, ini adanya lebih bagus. Kurung hadir. Tapi sesudah tahu ilmunya, lakukan apa yang tidak mau dilakukan. Tiap ketemu, assalamualaikum. Pas mau azan, ada beliau, silahkan mas. Pas beliau azan, wih bagus ya, iya. Alhamdulillah tuh, beliau jadi guru. Capek dengki tuh. Dan tidak akan ngerubah takdir orang. Yang terakhir, jangan licik, sing jujur. Lebih baik dihina karena jujur daripada dipuji karena tidak jujur. Jujur, kalau saya jujur dimarahin nggak apa-apalah, dimarahin orang mah daripada dilaknat Allah. Bu, Pak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Jawab Pak, mau tidak? Walaupun Bapak lalaki mah sing jujur siapa pada mana lagi teh jujur. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Yang jelas mau punya suami jujur? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Si ibu mah dibela nggak tepuguh deh. Ibu mau punya suami? Mau. Apakah ibu siap? Tidak ya. Jujurnya jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur we. Bu, ini teh yang bapak teh yang baru nih ya. Mobil ini teh khusus cicilan. Tuh udah ngomong baru teh langsung ngagebeg ibu. Ibu bapak yang baik, tengil, takabur, egois, norak, galak, iri, licik teh
tidak bisa selesai dengan dengar ceramah, tapi harus dengan mujahadah. Ya, terima kasih. Berapa menit lagi azan? Senang tidak nih ke masjid ini? Ini ada AA-nya kelihatan nggak di sini? Ada di belakang saya ada? Jelas? Mana? Sok tara ningali ke saya tanah di belakang. Berapa menit lagi azan? Sambil tanya jawab, sambil sodakoh ya. Silakan petugas semua dilipat gandakan rezeki yang bersodakoh. Ya, pertanyaan silakan. 1, 2. Ada yang mau ikutan ulang tahun Darut Tauhid? Mana pengumumannya? Oh ini ya, nanti lihat di pengumuman ini. Tanggal 1 dan 2 Desember ada Jalan Sehat, ada Funbike, ada Talaksol. Silakan. Ya, pertanyaan silakan. Mana yang nanya? Ayo Dek, lihat yang ngacung. Bapak, kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin ingin lebih diperjelas perbedaan antara niat dengan tekad. Niat dengan tekad. Kalau niat itu yang mendasari, ini niatnya karena apa? Kalau tekad itu yang membuat kita berbuatnya lillahi ta'ala atau bukan, itu niat ya. Kalau tekad berbuat atau tidak. Ada bedanya enggak? Kalau niat itu karena apa? Karena siapa? Saya baca Quran karena siapa? Pengen dipuji orang atau pengen diridhoi Allah, itu niat. Kalau saya bertekad untuk bisa baca Quran, itu antara berbuat dan tidak. Ada bedanya enggak Pak? Saya bertekad datang ke Darut Tauhid, itu akan membuat datang atau tidak. Tapi ke DT saya karena apa? Itu niat. Jadi antara melakukan atau tidak itu tekad, tapi karena Allah atau bukan itu niat. Ya, Rugube, Bu, cepet Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. 2 bulan gak ketemu AA nih. Siapa ini? Saya. Iya, Bapak saya. Siapa maksudnya? Saya Ibu Basuki dari Cikalong Wetan, sudah Siap, Bu. dari 2001 mengikuti kajian AA, dari AA naik daun, jatuh sampai naik daun lagi, Pakai naik daun segala. Saya mah tidak pernah naik daun. Sempat terkenal banget. Sekarang naik daun lagi, alhamdulillah dengan izin Allah. Kayak naik daun segala. Ya sudahlah, terserah Ibu sok atau naik naon wae ya. Mohon mendengarkan tadi beberapa uraian AA. Bulan kemarin saya nggak kesini karena AA ke Jepang atau ke Australia. Oh, bulan lalu saya di Jepang, Bu. Maaf. Iya, makanya biasanya tiap berusaha mengistiqomahkan setiap bulan meskipun rada jauh gitu ya. Masih banyak yang jauh cuma rada jauh gitu saya. Iya, Bu. Sono gitu terus 2 sasi. Oh, oke, tahu sono artinya Bu mules ya. Silakan Bu. Silakan Bu, pertanyaannya apa? Ngebohong ta. Ya maaf. Gak boleh salah ngomong Pak. Tadi AA tanyakan niatnya kesini apa gitu ya ya. Saya dari 2001 bertikad ingin merubah diri cuma raraosan teh masih kirang aya wae nu kedah aya nu dirobah, aya nu teu acan karobah gitu Tapi saya berusaha terus meneladani AA dan Teteh, terutama Teh Nini. Alhamdulillah ada beberapa orang terdekat saya yang berusaha mengingatkan terus gitu, meskipun rada keuheul, kadang-kadang teh ada ingetkeun teh.
tak gimana tak ngatasin itu kan harus ikhlasnya anya. Tapi sok keuheung. Iya, dilatih Bu. Naon ada yang ngasih tahu terus jadi jengkel gitu. Iya. Gini Bu, kalau lintasan hati itu ada aja Bu. Kita kan tidak mau, prinsipnya mah dikoreksi teh nggak mau. Dinasihati itu nggak mau karena kita nggak mau di bawah orang lain. Tapi kan kita yang minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk, lalu Allah mengabulkan, memberi petunjuk lewat siapa yang Allah kehendaki. Masa kita keheul? Kita yang minta giliran dikasih keheul. Iya. Jadi kalau ada yang mengoreksi ibu teh, ibu ingat ini teh ibu yang minta ke Allah. Ya, terus ingat nasihat AA, jadi we keheulna berkurang gitu. Iya. Jadi we keheul ka AA gitu. Rada. Terima kasih Bu. Sebentar satu aja pertanyaan ya ya. Kan Karena tadi udah satu. sakatudo ya tuh Ya sok. Ini lagi marak-maraknya bendera tauhid ya ya. Saya teh nyari AA di TV tapi teu aya kamari teh. Tapi dah judi Australia kemarin saya terus sering mengikuti perjalanan AA lewat FB. Saya terus setiap hari mendapat ceramah-ceramah dari AA lewat FB. Makanya saya nyari ke AA ini di TV kok nggak ada AA, tapi subhanallah masya Allah itu banyak banget ya ayah. Tak itu gimana menurut AA, bendera HTI ataukah tauhid? Tak dapat pemerintah mah keukeut HTI wae tak kesel abi oge selaku umat muslim teh tak kumaha tak. Ya, begini, pembakaran bendera itu sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, tinggal bagaimana bubur jadi bubur ayam spesial. Yang membakarnya juga saudara kita dengan alasan tertentu. Kita berbeda pendapat, saya juga sedih dan kecewa. Tapi ada sesuatu yang harus lebih dijaga, yaitu kerukunan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kejadian ini membuat berbenturan umat Islam dengan umat Islam. Gitu. Sejuk mana yang bilang teh. Sejuk. Iya Bu, saya marah tapi tidak. Terus marah saya harus bagaimana? Ya harus jadi solusinya. Maka 3 semangat. 1, semangat bersaudara. Kita ini tidak dengan musuh. Ini saudara kita juga, benar? Yang kedua, semangat solusi. Terus solusinya gimana? Bukan hanya marah aja, ya kan? Dan yang ketiga harus dengan sukses bersama. Ukhuwah Islamnya harus terjaga. Nah makanya saya nggak ikut ke sana. Pertama karena saya punya visi yang tidak mengatakan itu salah ya. Yang kemarin berkumpul cuma AA lebih ingin bagaimana tetap bisa ukhuwah ini terjaga. Kalau berbenturan kan yang rugi kita semua. Di Suriah, Libya, di berbagai tempat itu kalau udah perang saudara tuh rugi Bu. Sekolah hancur, tempat ibadah hancur, ekonomi hancur, turun grade-nya jadi negara terbelakang. Oh, iya. Saya tidak mau negara ini hancur. Jadi walaupun ada persoalan tetap harus bisa kita atasi sama-sama dengan baik. Terakhir. Alhamdulillah. Makasih A. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di atas gimana nanyanya? Kenapa ngacungnya begini? Hah? Ya sok nanya atuh teh. Ya udah ke yang lain aja yang mau atuh. Alah pisan ibu-ibu teh. Yang dosa yang mana, Bu? Ada kakak
mau diumrohkan oleh adiknya. Terus adiknya tidak boleh, kakaknya tidak boleh berangkat. Oleh siapa? Oleh suaminya. Ibu suami siapa? Masih kakaknya tidak boleh oleh suaminya. Oh, jangan berangkat dong. Yang mana hukum siapa? Ya, kalau suaminya melarang pasti punya pertimbangan. Adiknya nggak berkuasa atas kakaknya. Itu kan istri suami kan. Pasti istri suami. Sekarang suami melarang. Ya sudah, siniin aja ongkosnya. Ya. Nggak dosa Bu. Mungkin ada pertimbangan yang lebih baik ya. Kan? Ya belum diundang Allah. Ya. Dah ibu aja lah yang umroh sana ya. Ya. Alhamdulillah.